Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan fungsi dan tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Tak lupa kami senantiasa berdoa untuk pemirsa semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat serta terhindar dari pandemi yang masih melanda negeri kita, yaitu COVID-19. Dilapangkan oleh Allah hati dan rizkinya, serta dilancarkan segala urusannya, baik urusan keduniawian kita maupun ukhrawi. Pemirsa rahimakumullah, sebelum masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kami memohon dukungannya kepada pemirsa semuanya untuk tetap mensubscribe, like, share dan komen, serta jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update dan pembahasan dari channel peradaban ini. Pembahasan kali ini adalah tentang ma'ribatul alam atau mengenal alam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Rabb atau Tuhan yang pertama kali dikenalkan dalam wahyu pertamanya yaitu Al-Alaq adalah Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Sifat ini sangat mudah diterima oleh manusia karena menyangkut eksistensi dirinya dan alam di sekitarnya. Manusia dengan amat mudah menyadari bahwa sebelum mereka dilahirkan alam ini telah ada. Penciptanya adalah zat yang maha kuasa. Keyakinan yang demikian ini bahkan juga dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Inilah fitrah rububiyah manusia. Terbukti bila mereka ditanya siapa pencipta alam ini, orang-orang Arab jahiliyah akan menjawabnya, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Maka pada wahyu pertama, sifat Rabb sebagai Khaliq inilah yang harus disertakan dalam aktivitas berikra agar manusia dapat mengembangkan fitrah rububiyahnya menjadi uluhiyah, yaitu sikap secara benar sebagai hambanya. Dengan membaca cara Qur'ani ini, maka seseorang dapat meningkatkan ilmu dan imannya secara seimbang, termasuk dalam membaca alam semesta. Tanpa berikra secara benar, maka potensi rububiyah yang dimiliki manusia itu hanya akan menjadi pengetahuan ketuhanan saja. Ilmu pengetahuan yang dimiliki tentang alam hanya berhenti sampai pada kekaguman terhadap alam, tanpa kesadaran uluhiyah. Mereka yang demikian ini biasanya mengakui bahwa alam raya ini ciptaannya, tetapi sikap dan orientasi hidupnya lepas dari nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai uluhiyah. Kesalahan pendidikan modern dalam memandang alam antara lain melepaskannya dari asma Rabb yang maha pencipta. Disinilah pentingnya Iqra bismi rabbik dalam membaca alam. Dengan membaca secara benar, semakin mengetahui keajaiban alam raya, akan semakin tinggilah keimanan manusia.
Hal ini dikarenakan keajaiban alam raya ini secara langsung menunjukkan kebesaran yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang demikian ini disebut sebagai ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Sesuai dengan keterangan ayat ini yang dikatakan ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Yang pertama adalah proses terjadinya alam semesta. Dalam membaca proses terjadinya alam semesta, kita juga harus beriqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu membaca dengan proses berfikir dan berzikir. Hal ini bisa dilakukan bila dalam proses berpikir kita senantiasa mengingat bahwa di balik seluruh proses terjadinya alam ini ada zat yang maha pencipta. Karena memang proses penciptaan awal langit dan bumi dan segala sesuatu di alam ini tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surat Al-Baqarah ayat 117 yang artinya Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Terhadap awal proses penciptaan alam semesta, tak seorang pun ahli yang dapat memastikan kapan terjadinya. Demikian pula bagaimana proses terbentuknya. Ilmu pengetahuan modern membuat suatu dugaan bahwa awal terbentuknya alam semesta dimulai dengan terjadinya ledakan besar yang dikenal dengan teori Big Bang. Dalam teori itu dikatakan bahwa alam raya ini mula-mula merupakan satu kesatuan massa yang amat padu dengan kerapatan yang luar biasa, yang disebut dengan nebula atau kabut gas, dengan suhu yang amat tinggi. Akibat kerapatan tinggi dan suhu yang tinggi, terjadilah ledakan dahsyat. Massa yang meledak tadi kemudian menjadi bagian-bagian yang amat kecil, yaitu proton dan elektron. Ini merupakan gas yang sangat elementer dalam pembentukan atom. Sekalipun baru dugaan, tetapi teori ini banyak diyakini kebenarannya oleh para ahli. 14 abad yang lalu, jauh sebelum ilmu pengetahuan tentang alam ini berkembang seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini, Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata raqqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya adalah satu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30.
Proses terjadinya bumi menurut teori ini ternyata didahului oleh atom gas. Atom yang paling banyak di alam raya adalah atom gas hidrogen dan helium. Ini berarti bahwa kejadian langit dan bumi itu pernah mengalami bentuk gas. Dalam kaitan ini, Al-Quran menginformasikan dalam surat Fussilat ayat 11, yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit ini masih berupa gas. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka. Summastawa ila samai wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya tau'an au karhan qalata ataina ta'i'in. Menurut ilmu fisika, antara benda-benda di alam raya ini terdapat gaya tarik-menarik. Demikian pula halnya dengan benda-benda pecahan ledakan Big Bang tadi, sehingga kecepatan gerak pecahan-pecahan direm menjadi kecil dan suhu yang tinggi berangsur-angsur turun. Maka terjadilah kondensasi atau pencairan gas menjadi fluida kosmos dan zat cair. Selanjutnya terbentuklah jagat raya baru dengan benda-benda langit akibat proses pecahan yang berjalan terus-menerus, mulai dari gas primitif sampai menjadi bahan galaksi yang kemudian berpecah dan terus berpecah lagi menjadi bintang-bintang dan planet-planet dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsuhu 'alal ma. Dan dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan singgasananya sebelum itu ia berada di atas air. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Pada 2 ayat tadi dan di banyak ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan terbentuknya alam semesta ini dalam 6 hari. Hitungan 6 hari yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan hitungan 6 hari dalam hitungan manusia. Para ahli saintis akhir-akhir ini menemukan suatu indikasi proses terbentuknya alam dalam 6 periode. Jika demikian, boleh jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 6 hari itu adalah 6 periode kejadian. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy dan dia menegakkan peraturan-peraturannya terhadap alam semesta ini. Dia menetapkan berlakunya hukum-hukum alam sebagai sunnatullah. Semua ciptaannya, yaitu makhluk, ruang kosmos, atom, molekul, matahari, bumi, bintang, galaksi, dan sebagainya, tunduk pada peraturan tersebut sepanjang masa sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
Bila seluruh alam bertasbih, tunduk dan patuh kepada undang-undang alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia diberi kemerdekaan memilih apakah ia tunduk kepadanya ataukah ingkar. Ketundukan manusia itu tidak hanya dalam aspek alami dan fisik dalam hukum-hukum alam, tetapi seharusnya juga dalam aspek spiritual. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran ruhiyah sudah seharusnya tunduk dalam seluruh aspeknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila alam yang memiliki fisik yang besar saja tunduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia sungguh suatu kesombongan bila manusia yang sebesar debu di antara alam raya ini ingkar dan melawan hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan apa yang di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.